Idza qalatil malaikatu yaramun Bukan inallah. malaikatu. Abang baca Arab. Jangan abang baca Arab, salah. Coba abang dengar baca saya dengan baca abang ya. Idza qalatil malaikatu. Bukan idza qalatil malaikatu. Bukan begitu. Idza qalatil malaikatu ya Maryam. Coba abang baca. Ya Maryam inallah. Ya. Oke, sekarang kita kelar tidak kan? Semua penjabaran secara ininya ya, artinya ya, secara translitnya ya. Ingat, ketika Kapan? maksud Di sini nggak ada dibilang tanda kiamat terkemuka. nah, Nggak ada. kalau kamu hanya mencari Kamu itu hanya asumsi. Coba tunjukkan asumsi. data. Justru tunjukkan kamu ayat. di sini benahi Kenapa dia pemahamanmu. terkemuka? Di ayat tersebut, kenapa dia terkemuka? Karena dia kalimat. Kalimat itu awalnya itu berada Pendi, pada Gua diri nggak mau Allah. di-mute ya, gua nggak mau di-mute. Kalau tidak mau dimun silakan turun. Oh, berarti lu sampah buat gua. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Bukan saja dia terkemuka di dunia, tapi di akhirat juga dia terkemuka. Ayo berpikir. Bukankah yang terkemuka di akhirat itu hanya Tuhan? Tapi Isa Al-Masih dikatakan terkemuka di akhirat. Berarti kalau Isa Al-Masih itu bukan Tuhan, ada dua pribadi yang terkemuka di akhirat. Yang pertama Tuhan, yang kedua Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih ini? Kenapa dia juga terkemuka di akhirat? Kenapa tidak nabi-nabi yang lain terkemuka di akhirat? Hah? Ayo Dimas. Ya. Mana Dimas? Colek Dimas Bapak Ibu. Panggil Dimas dulu. Halo Dimas. Ya. Terkemuka di akhirat. Siapa yang terkemuka di akhirat? Hanya Tuhan yang terkemuka di akhirat. Tapi Isa Al-Masih terkemuka di akhirat. Izin naik. Oke, kita izinkan naik. Oke Pak Erik, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Jadi gini ya, saya ingin membahas tadi masalah abang ini mengatakan terkemuka tadi. Silakan. Tahu nggak arti terkemuka apa? Langsung saja dibahas supaya tidak habis waktu. Masih banyak orang yang ngantri. Ya, terkemuka artinya terkenal. Ya. Ya, yang saya tanyakan mana lebih hebat antara ayat Al-Fatihah yang berbunyi Malik Yaumiddin, penguasa hari kemudian, dengan terkenal, mana lebih hebat? Saya rasa sama-sama. Karena terkemuka di akhirat. Enggak, gini ya. Maradona terkemuka di akhirat. Pertanyaan saya, iya, gini. Yang bisa terkemuka di akhirat itu siapa Pak Erik? Coba Pak Erik jawab. Ya, yang bisa terkemuka di akhirat. Nggak bisa, tapi bisa penguasa hari kemudian nggak? Ya, kalau dia terkemuka di akhirat, berarti dia siapa? Iya, terkemuka itu terkenal. Betul. Bukankah yang terkenal di akhirat itu hanya Tuhan? Kenapa dia terkenal? Bukankah yang terkemuka dan yang terkenal di akhirat itu hanya Tuhan? Yang terkenal belum. Bukankah yang terkemuka di akhirat itu hanya Tuhan? Bukan, enggak. Terkemuka. Tunjukkan nabi yang lain terkemuka di akhirat. Saya tunjukkan nabi lain terkemuka di akhirat. Kalau tidak bisa tunjukkan, berarti Anda selama ini hanya berasumsi. Malik Yaumiddin, penguasa hari kemudian. Tuhan ini penguasa hari kemudian, dengan dia terkemuka di akhirat, itu Isa Al-Masih terkemuka di akhirat. Ya, kalau dia terkemuka di akhirat, berarti dia penguasa hari pembalasan. Penguasa itu. Oke. Bukan. Saya tanya kamu ya. Saya punya pikiran, jangan-jangan Isa Al-Masih itu adalah wujudnya Allah yang kelihatan. Pendi, kenapa saya katakan begitu? Di dalam hadis Anas bin Malik dikatakan Isa fa'innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa ini sesungguhnya roh Allah dan kalamnya Allah. Hanya roh Allah dan kalam Allah yang terkemuka di akhirat. Kenapa nabi lain, rasul lain tidak terkemuka di akhirat? Karena bukan kalamnya Allah. Karena bukan roh Allah. Hanya roh Allah yang terkemuka di akhirat. Hanya roh Allah yang terkemuka di akhirat dan kalam Allah yang terkemuka di akhirat. Coba Pak Erik tunjukkan, ada tidak nabi lain terkemuka di akhirat?
Jadi, Beli. Jangan jadi. Oke. Kalau Pak Erik berbicara, tunjukkan Saya datanya. bisa loh. Saya Ada dengar tidak sama, nabi Beli. lain terkemuka di akhirat? Bukan Kalau tidak ada, diskusi saya namanya, turunkan. Beli. Masih banyak orang yang ngantri. Ya, Kalau tidak ada, saya turunkan. Masih banyak orang yang ngantri. Jangan pengecut, jangan pengecut, jangan pengecut. Tidak pengecut. Jangan pengecut. Kalau tidak ada, turun. Saya Ada. akan tidak. Ada? Ada. Silakan Gini siapa? ya, saya nggak membandingkan antara Tuhan dengan Nabi. Saya membandingkan Tuhan sama Tuhan, artinya kamu membandingkan Tuhan sama Nabi, arti kualitas Tuhan kalian sama dengan Nabi. Pertanyaan Cuma, saya, apakah yang kualitas Tuhan sama terkemuka dengan di Nabi? akhirat itu siapa? Aduh, yang termuka itu Isa. Tahu nggak arti Nah, termuka? kalau Terkenal. dia terkemuka di akhirat, Apakah terkemuka berarti dia Tuhan? Saya tanya dulu. Apakah terkemuka sudah berarti Tuhan? berarti ada berapa terkemuka di sana? Apakah terkemuka sudah pasti Tuhan? Jawab. Oh, benar. Kalau dia terkemuka pasti Tuhan. Kan tidak ada duanya yang terkemuka. Maradona terkenal di dunia ini, tapi dia bukan penguasa. Kalah dengan Donald Trump. Maradona terkemuka dong, terkenal di mana-mana Di dia. mana Maradona tertulis terkemuka? Dia terkenal, terkenal. Dia terkenal kan menurut Bapak terkenal. Di mana-mana Ya? dia bukan penguasa. Apakah dia tertulis Dia di namanya sebuah terkenal. kitab yang diimani oleh orang Argentina? Apakah tertulis di sebuah kitab yang diimani oleh orang Argentina bahwa Maradona itu Ini terkemuka? bukan masalah kitab, Bahkan dia tidak terkemuka di dunia. Terkemuka itu artinya terkenal. Terkenal Maradona itu pada masanya. Sekarang tidak lagi masa. Sampai sekarang masih Bahkan dia terkenal sudah dong. mati. Tapi dia bukan presiden. Dia terkenal, artinya terkemuka itu terkenal, bukan berarti Tuhan. Apakah Maradona terkemuka di akhirat? Kamu mengurutkan arti Oke. bahasa. Terkemuka tidak Maradona di akhirat? Ini kita Maradona terkemuka di dunia. Apakah Maradona terkemuka di akhirat? Dia Maradona terkemuka, terkenal di dunia. Dia bukan presiden. Oke. Apakah dia terkemuka dan terkenal di akhirat? Akhirat cuma Maradona terkenal di dunia. Dia bukan presiden. Kalian dengan Donald Trump. Oke. Apakah Maradona terkenal di akhirat? Enggak, saya bukan master. Nah, tidak. Isa Al-Masih terkenal di akhirat. Ya, Isa Al-Masih terkenal di akhirat. Dia itu terkenal ngapain? Turun. enggak. Nanti naik lagi. Cari dulu bahan. Ya. Dia terkemuka di akhirat, dia terkenal di akhirat. Yang terkemuka di akhirat itu sebenarnya hanya Tuhan. Tidak boleh dua terkemuka di akhirat. Tapi dia terkemuka. Kenapa terkemuka? Oke, Bang Tamparagi sudah masuk karena Bang Tamparagi juga lagi live ya. Bang, saya lagi sudah kasih tahu buku ini tadi. Tadi ada yang menanyakan bagaimana cara mendapatkan buku ini. Nah, mungkin Bang Tamparagi bisa kasih tahu 1 menit ya. Apa yang tertulis di dalam buku ini? Ya, itu sebenarnya udah ini ya, sesuai dengan judul ya, cara menjawab Muslim tentang Kristen ya. Nah, kalau dari itunya, jadi pertama itu kita mesti kenal dulu Islam itu apa, Muslim itu apa, bagaimana sifat-sifatnya baru bisa kita ngomong. Dan juga tentang kekristenan tuh kadang-kadang banyak orang Kristen juga nggak ngerti tentang Kristen. Jadi tentang hal itulah yang dibahas di situ. Dan bagaimana cara kita bersikap terhadap mereka gitu. Gitu bro. Itu kalau mau dapat itu saya kasih gratis buat teman-teman yang mau baca. Jadi kalau baca itu teman-teman tinggal browsing, ketik bit.ly / buku tanpa ragi 2. Itu di situ teman-teman silakan baca gratis. Kalau mau beli di situ pun ada linknya sih di buku itu. Sebenarnya Bang Pendi saya suruh ini nih, saya bilang Bang Pendi ini masih belum bisa ya Bang ya beli di, harusnya kan bisa beli di TikTok ini. Iya, tapi saya sudah belajar, saya belum bisa. Besok saya belajar lagi. Oh, oke. Ini saya ketik deh ininya di live chat ya, bit.ly. Nah, itu Bapak Ibu linknya. Kalau mau baca saja, itu ada link, ada di situ. Kalau mau beli di situ juga terdapat ada. Ya. Nah, silakan Bang. Ya, ini saya udah taruh di live chat ya, bit.ly / buku tanpa ragi 2. Teman-teman mau baca boleh, mau dicetak boleh, teman-teman mau jual juga boleh, nggak usah kasih saya duit juga nggak apa-apa, silakan. Free. Tapi kalau mau beli yang itu yang modelnya udah jadi buku gitu, itu beli. Gitu, beli dari Bang Pendi juga bisa. Nah, itu linknya teman-teman ya. Nah, silakan. Kirim linknya itu. Itu Kakak Kairo sudah itu di bawah kakak. Itu ada Bang Tamparagi sudah typing.
Ya, jadi kalau isinya yang pertama kita kenal dulu ini prinsipnya ya. Kalau prinsip dari Sun Tzu kan, dari cara perang itu kalau kita mau menang, kita mesti kenal diri sendiri sama kita mesti kenal lawan. Jadi yang pertama itu diajarin kenal apa itu Islam, apa itu Muhammad, dasar-dasar Islam itu seperti apa, Allah dalam Islam itu seperti apa, Isa Al-Masih dalam Islam itu seperti apa, sifat-sifat Muslim seperti apa, prinsip-prinsip dalam berbicara dengan mereka itu seperti apa. Soalnya kita nggak mau bicara dengan mereka, bukannya mereka terima Yesus, malah mereka membenci Yesus, atau malah mereka marah sama kita. Nah, kita tahu kan umat-umat seberang itu adalah umat-umat paling gampang tersinggung gitu. Ya, kita untuk menghindari itu bagaimana caranya, itu ada di dalam buku itu. Terus jawab tentang kekristenan, tentang Trinitas, keilahian Yesus. Itu kan biasa yang dipertanyakan kan itu lagi kan. Nggak jauh-jauh deh. Saya tiap kali ke TikTok, ini ngomonginnya kok Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Itu lagi yang ditanyain. Ada orang baru nanya pasti itu lagi, ada orang baru nanya pasti itu lagi. Itu pasti ada di situ. Terus dan itu cara jawabnya yang sesuai dengan apa yang mereka ngerti. Jadi pakai bahasanya bahasa Islam lah, kurang lebih. Dengan analogi-analogi Islam yang ditaruh di situ. Terus juga jawab serangan terhadap Alkitab ya, Alkitab. Terus terhadap Paulus, kan biasa kan gitu, Paulus gitu. Mereka padahal Paulus juga nggak tahu siapa Paulus. Terus Betul. iman Kristen lainnya lah, tentang itu semua ada di dalam situ. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan buku ini tadi Bang Tampargi sudah kasih linknya ya. Besok saya akan pelajari bagaimana cara Bapak Ibu bisa dapat di TikTok saya. Oke. Ya, salah satunya kalau yang kayak ini ya, balik-balik lagi ketuhanan Yesus ya. Jadi kalau kita ngomong langsung ke mereka dengan prinsip gereja barat gitu, 3 pribadi 1 personal, 3 pribadi 1 hakikat, itu nggak bakalan masuk, soalnya nggak nyampe buat mereka gitu kan, nggak akan nyampe. Terus kita ngomong apa lagi, yang banyak-banyak hal teknis ya, yang kita mesti akui bahwa kan kita gerejanya kan warisan dari gereja barat, tapi kita punya latar belakang kan banyak kan Islam. Yang pokoknya taunya satu Tuhan itu satu, pokoknya al-pokoke kan gitu kan. Ya itu gimana cara kita jawabnya. Nah kalau dari situ saya kasih ilustrasinya tuh, kalau di Islam itu Allah, di kita tuh Bapa. Terus kalau di Islam itu mereka kenal Muhammad, ya mereka ada malaikat Jibril, kan kita juga tahu malaikat Gabriel kan ada. Cuman kalau di mereka itu kan firman Tuhan itu kan yang mereka tahu kan namanya Al-Quran. Kalau di kita yang namanya firman Tuhan itu Yesus gitu. Yesus itulah firman Tuhan. Sedangkan kalau Muhammadnya tuh kalau di kita tuh seperti Bunda Maria sebenarnya, yang melahirkan atau yang bikin gimana caranya supaya firman Tuhan itu menjadi wujud gitu. Kurang lebih seperti itu, bro. Oke, terima kasih. Ini ada yang bertanya, kok saya diturunkan? Nah, silakan naik lagi Kiki Anandi. Oke, terima kasih Bang ya. Oke, bro. Bapak Ibu silakan mau dapatkan buku ini silakan ya. Tadi sudah diinikan sama Bang Tamparagi. Oke, salam Brother Timothy. Ya, alam shalom Pak Bendi, para biro, Tamparagi. Oke, halo. Oke, Bang Kiki. Halo Bang Kiki. Halo. Ya, Muslim, Islam, Kristen. Alhamdulillah saya Muslim. Oke, silakan. Tadi saya nyimak sedikitnya tentang keberadaan Nabi Isa alaihi salam. Siap. Beliau terbuka di dunia, maksud Anda? Apa akhir zaman? Apa akhir tanda-tandanya nanti berakhirnya atau hari kiamat deh poinnya? Terus? Dia terkemuka begitu menurut Anda? Iya, bukan menurut saya. Menurut siapa? Menurut Al-Quran, bro. Dalam Al-Quran menjelaskan itu kan artinya tanda-tanda untuk akhir zaman, artinya sudah mendekati kiamat ya. Coba dulu baca ayatnya supaya tidak asumsi. Kalau saya tidak mau asumsi, brother. Tidak asumsi, memang ada keberadaan coba baca Nabi ayatnya. Isa alaihissalam. Ya. Itu beliau akan turun kembali. Saya tidak bilang dia turun kembali. Enggak, artinya di sini kita ngambil poinnya aja. Anda Jangan menuhankan. poin-poin apa yang mau abang ambil.
Anda Yang saya maksud adalah menuhankan Isa poin Al-Masih itu siapa? terkemuka di akhirat. Oke, saya baca ayatnya ya. Jangan asumsi ya. Idzu qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul Masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, Tunggu, sesungguhnya." ngerti nggak, Bang? Ini Bang Kiki ngerti gak bahasa Arab? Alhamdulillah. Coba Bang Kiki artikan apa yang saya Artinya bacakan. apa? Itu terjemahannya dalam surat Maryam ayat berapa? Bukan Maryam, saya tidak baca lagi ayatnya ya. Saya baca ayatnya, saya tidak baca alamatnya ya. Ini pasti Abang tahu ini. Idzu qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul Masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Artinya apa tuh? Artinya apa Bang Kiki? Surat Maryam ayat berapa? Surat Maryam ayat berapa? Apa Bang Kiki artinya apa? Dia membaca terjemahannya nih. Enggak, Dia membaca tadi dibilang terjemahannya, katanya ngerti alhamdulillah, bahasa Arab. enggak, kalian enggak dengar. Apakah dia tahu bahasa Enggak, Arab? Alhamdulillah begini loh. enggak. Enggak, nanti dulu. Ya, bilang aja Anda nggak ngerti gitu, Bang. surat Maryam berapa tadi? Jelaskan. Coba jangan jangan begitu dong. Coba kita secara argumentasi yang agak baik. Oke, Ya, saya baca itu lagi ya. aja yang saya mau. Oke, saya baca Surat ya. berapa? Ali Imran yang 45. Surat berapa? Berapa? Ali Imran 45. Maryam? Ali Imran 45. Al Imran. Katanya ini surat Maryam. Kan tadi sudah saya bilang Ali Imran 45 bukan Maryam. 45, oke. Silakan. Anda mau maksudnya secara dalam Al-Qur'annya juga. Gitu. Idza qala alladhi Kok kalladzi? malaikatu Kok kalladzi? Mana ada kalladzi di situ? itqalladhi malaikatu yaramu yaumum innallah. Mana ada yaumu Ya, innallah? Anda surat Maria Al Imran ayat berapa? 45 kan? Betul. Lah di sini tertulis sudah. Saya baca Coba. Al Imran. Coba. Coba baca. Kita bicara langsung Latinnya atau gimana nih? Baca Arab dulu coba. Anda murtadin kan? Coba bacalah. Jangan Tidak, malu-malu, coba Anda- baca. Kenapa harus malu? Coba baca, bacalah, coba baca. Idza qalladina malaikatu yarawun. Mana malaikatu idza yauma qalladzi? Baca artinya sajalah. Nanti Anda salah baca, udah berdosa Anda. Artinya ya, Ah. ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, Hmm. ya, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang suatu kalimat firman darinya, yaitu seorang Yang besar Bang, suara Abang jauh dengan itu ya. Coba dekatin lagi. Ini volume udah full saya. Ya, saya baca Latinnya ya. Iya, suara Abang kejauhan. Sudah? Tadi besar, suaranya kejauhan sekarang. Udah? Udah, coba. Oke. Idza qalladina malaikatu yaramun Bukan malaikat itu, Abang baca Arab. Jangan Abang baca Arab, salah. Coba Abang dengar baca saya dengan baca Abang ya. Idza qalatil malaikatu, bukan idza qalatil malaikatu, bukan begitu. Idza qalatil malaikatu ya Maryam. Coba Abang baca. Ya Maryam innallah. Ya, oke. Sekarang kita ke Latin kan. Semua penjabaran secara ininya ya, artinya ya, secara transitnya ya. Ingat ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang suatu kalimat firman." Ya. Ya, tentang suatu kalimat firman. Ya, buka kurung tutup firman di situ keterangannya darinya yaitu seorang putra. Tutup. Ya, namanya Hilang suaranya. untuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dari mana hilangnya sih? Ya. Tadi suara Abang Tadi hilang putus sedikit. sedikit. Oke, saya baca Bang ya. Jadi seorang Saya terbuka baca, di ya. dunia dari akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Oke, saya baca Di mana lagi ya. letak? Ya. Ketika malaikat berkata, "Hai Maryam," ini malaikat berkata, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu. Kamu di sini yang dimaksud oleh malaikat adalah si Maryam.
dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Nya di sini kembali kepada Allah. Kalimat itu datang daripada Allah yang dikandung oleh Maryam, yang ada dalam kandungan Maryam. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Halo, Oke. gimana suara saya? Suara kamu juga putus-putus soalnya. Sudah. Udah. Nah, seorang terkemuka di dunia dan akhirat, dan Iya. termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Artinya, seorang Nabi Isa alaihissalam itu bertuhankan Allah. Seluruh para nabi itu bertauhid. Asal kamu tahu, bertuhankan Allah. Saya tidak bertanya tauhid. Yang kita maksudkan di sini adalah terkemuka. Nabi lain terkemuka enggak di akhirat? Kalau keterbuka, apa kita akan menuhankan? Saya tidak Kita bilang bicara- menuhankan. Sekarang Dari kamu tadi saya tidak mengatakan menuhankan. Yang saya Oke. maksud adalah dia terkemuka. hanya Bukankah ketermuka, yang terkemuka itu hanya Allah? hanya ketermuka, ya, ketermuka Ada- saja beliau, ya. Betul. Berarti Itu poinnya. ada berapa terkemuka di akhirat? Di sini kan tertulis Isa alaihissalam. Isa alaihissalam terkemuka. Terkemuka, hanya ketermuka. Hanya terkemuka. Ya. Terkemuka. Iya, Hmm. sudah. Terus yang kamu imani sekarang tuh Nggak, itu hak bukan, kamu ya. pertanyaan Kamu saya, terkemuka itu Pertanyaan artinya kamu apa? apa? Kenapa dia terkemuka? tadi sudah dibahas. Ketermuka itu artinya manusia yang pilihan, ya, utusan. Manusia sudah yang sebagai utusan pilihan Tuhan. Bukan. Dia ketermuka. Kenapa dia Apa? terkemuka? Karena dari ayat tersebut dia itu adalah kalimat, kalam, perkataan Allah. Ya, perkataan Allah itu berasal dari Allah, berada dari Allah. Lalu perkataan Allah itu dikandung oleh Maryam, makanya dia terkemuka. Coba, kenapa tidak ada nabi-nabi yang lain yang terkemuka? Sekarang begini. Rasul-rasul yang lain tidak ada yang terkemuka. Loh, itu Hanya kan Isa Al-Masih terkemuka. Itu Kenapa udah- dia terkemuka? Itu udah hak Saya tidak kuasa mengatakan Allah. dia Tuhan. Saya tidak mengatakan dia Allah. Saya tidak mengatakan dia disembah dan wajib disembah. Enggak. Ya. Terus? Yang saya tanya terkemuka. Yang dimaksud dengan terkemuka apa sih? Bukankah hanya Tuhan yang terkemuka? Loh, kalau seorang pencipta, Tuhan itu seorang Allah yang maksudnya dia maha pencipta, ya. Jelas sampai akhir dan kiamat dunia pun terkemuka. Siapa? Artinya, Allah? Iya. Oh, nah, kalau Isa Al-Masih terkemuka berarti ada berapa terkemuka di situ? Loh, dia kan makhluk ciptaan. Apa Di mana salahnya dia kalau- makhluk? Di mana dia makhluk? Bukankah dalam ayat ini dia itu kalimat yang Anda jangan ketawa. Anda jangan lucu ketawa. lah, Masih gak lucu. Bukan narasi Anda ini hanya- ayat Anda yang saya bacakan. ayat Anda Dari bagaimana? ayat tersebut Isa Ini Al-Masih ayat, itu ini kalimat ayat. yang datang daripada Allah. Anda jangan ketawa, bro. Bukan, Anda ini Ketawa lucu. Anda itu menunjukkan kepanikan karena Anda tidak mampu. Anda ketawa seolah-olah Anda mampu. Loh, Isa Yang saya maksudkan adalah dia terkemuka. Anda bilang tadi yang terkemuka di akhirat itu hanya Allah. Ya kan? lalu Lalu Isa Al-Masih itu terkemuka. lah, kamu sadar nggak Isa Al-Masih itu sebagai utusan? Saya sadar. Lah, kamu kenapa dikaitkan dengan Tuhan? Ya, Saya tidak kaitkan dengan Tuhan. Yang saya Apa? kaitkan dia terkemuka. Paham nggak? manusia ketermuka Nabi Isa alaihissalam, ya. Nanti di kelak akhir pertanda akan kiamat terkemuka. Kapan? Maksud- Di sini nggak ada dibilang tanda kiamat terkemuka. Nah, Nggak ada. kalau kamu hanya mencari Kamu itu hanya asumsi. Coba tunjukkan asumsi. data. Justru tunjukkan kamu ayat. di sini benahi Kenapa dia pemahamanmu. terkemuka? Di ayat tersebut, kenapa dia terkemuka? Karena dia kalimat. Kalimat itu awalnya itu berada Pendi, pada Gue diri nggak mau Allah. di-mute ya, gue nggak mau di-mute. Gua Kalau nggak tidak mau gua dimun diundang. silakan turun. Oh, berarti lu sampah buat gue. Hanya bisa Kau ketawa-ketawa. yang sampah. Kau yang sampah. Ketermuka bilang terkemuka, bukan ketermuka. Ayat Al-Quran saja tidak bisa Sampah baca. bunyi aja mau naik. Ditanya tadi itu adalah kenapa dia terkemuka. Itu yang ditanya.
Iya. Harusnya karena dia begini, karena dia begini. Nah gitu. Kalau ditanya kenapa dia terkemuka, apa penyebabnya dia terkemuka, apa spesialisasinya, nah itu harus kau jawab. Ini Gitu. ketermuka. Wah, Al-Quran kami adalah agama yang paling benar gitu. Nggak kayak gitu jawabnya. Kalau nggak bisa berdiskusi, jangan berdiskusi. Mendingan jadi pendengar yang baik, ya kan? Tap-tap layar, give koin, gitu.